Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir di sini. Jadi ini hadir seluruh Indonesia, Bung Sarin. Seluruh tanah air hadir berkumpul di sini, dan tadi disampaikan semua datang dengan bawa bekal masing-masing. Lokasinya yang disiapkan, tinggalnya sendiri-sendiri, kemandirian menjadi ciri utama gerakan rakyat ini. Jadi saya ingin menyapa dulu pertama seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat, wabil khusus Ketua Umum dan Sekjen Pak Sarin Hamid dan Bung Ridwan bersama seluruh jajarannya. Kemudian juga Ketua Dewan Pakar Prof. Zulfikar Amir, dan seluruh jajaran. Di sini ada Bang Surcan, ada Bang Iben, dan semua saja yang jaketnya coklat di sini ya. Jadi kalau jingga mencoklat sudah pakar jadi ya. Kalau masih jingga belum pakar nih kita. Juga teman-teman seperjuangan yang hadir bersama di sini. Pak Saugi, terima kasih kedatangannya. Bang Habil Marati, Pak Napoleon Bonaparte, kemudian Kak Ria, kemudian juga hadir di sini Dr. Eya, ada Bang Yasin Kara, Bang Saud, kemudian Bang Ramadan Pohan, Bang John, dan di depan kita juga Bang Awalil Rizki, ekonom kita yang akhir-akhir ini jadi rujukan bagi kita semua membaca situasi di Indonesia. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan selamat yang baru saja dilantik seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat. Selamat bertugas, amanat besar diembankan di pundak saudara-saudara sekalian. Lalu yang dari seluruh DPW hadir bersama di sini, kalau disebut semuanya agak panjang, tapi kita beri tepuk tangan untuk seluruh DPW yang hadir bersama di ruangan ini. Lalu kita semua berkumpul dalam suasana yang agak berbeda. Biasanya kalau kita mendatangi sebuah pertemuan rakernas, maka gedung diwarnai dengan suasana konstruksi beton dengan desain interior. Hari ini masuk suasananya suasana hutan tropis yang ada di tempat ini. Dari mulai masuk ke depan suasana hutan tropis, dan begitu juga di sini. Dan pesannya pesan yang cukup tegas ini tentang keadilan ekologis. Jadi saya dapat tugas bicara tentang keadilan ekologis. Di satu sisi alhamdulillah bukan membicarakan masalah demokrasi di negeri ini, karena kalau bicara demokrasi semuanya nanti rame bicara demokrasi. Tapi juga persoalan ekologis ini nggak kalah rame sesungguhnya. Dan kalau kita perhatikan teman sekalian, salah satu problem mendasar yang ada di dalam perjalanan peradaban manusia selama beberapa abad terakhir ini, kita menyaksikan sulitnya umat manusia mempersatukan dua eko nggak akur. Yang satu ekonomi, yang satu ekologi. Kita menginginkan keadilan ekonomi, tapi juga kita menginginkan keadilan ekologi. Ekonomi dan ekologi harus dikembalikan sejalan bersama-sama lagi. Tidak bisa lagi kita membiarkan ini terpisah, terpecah. Karena itu ketika saya dapat tugas ini untuk berbicara tentang keadilan ekologi, saya pikir timingnya tepat dengan situasi Indonesia. Izinkan saya memulai dengan menyebut satu angka, 1198. Apa itu angkanya? Itu adalah data terakhir per hari Jumat kemarin, jumlah saudara-saudara kita yang meninggal akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 1198. Dan kita berdoa dan berikhtiar mudah-mudahan angka ini tidak tambah. Tapi saudara sekalian,
1.100 ini dibandingkan dengan 1 juta jiwa yang mengungsi, ratusan ribu rumah yang hancur, dan lebih dari separuh dari desa di provinsi Aceh terdampak. Dan hari ini masih ada 144 orang yang belum ditemukan. Saudara sekalian, ini semua terlihat seperti angka statistik, tapi jangan pernah anggap ini sekedar angka statistik. Yang disebutkan itu adalah ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan orang tua, keluarga yang kehilangan seluruh kenangan atas keluarganya, lingkungannya. Kami datang di desa-desa di situ, yang mereka tidak lagi bisa bercerita seperti apa bangunannya, karena terkubur, hilang, tidak bisa ditemukan lagi. Ya, pemantiknya adalah siklon tropis Senyar. Ini fenomena yang amat langka di Khatulistiwa. Kalau di utara diberi nama hurricane, kalau di selatan belahan bumi dikasih nama siklon. Ini hurricane, dan itu adalah putaran air yang dahsyat, jarang terjadi di wilayah Khatulistiwa, biasanya di kawasan subtropis. Tapi mari kita jujur sedikit, siklon itu memang menyumbang kerusakan, tapi sebagian kecil. Sebagian besarnya adalah dosa ekologis yang bertumpuk dan menumpuk bertahun-tahun lamanya. Hutan yang hilang, sungai yang menyempit, gambut yang dikeringkan. Lalu siklon itu pemantik. Kalau pemantik itu seperti korek api. Korek apinya itu memang siklon. Tapi pertanyaannya bukan soal korek apinya, bensinnya apa kemarin? Kok bisa nyalanya segede gini? Korek api itu kalau tempatnya kering, tidak ada bensin, ya tidak akan menyala jadi api yang besar, bukan? Tapi ketika kita selama ini nabung bensin di situ, mengeringkan lahan, ya kena korek api, terbakar semua. Dan ini yang kita saksikan. Tapi malam hari ini saya tidak mau bicara terlalu banyak tentang masalahnya. Saya ingin bersama-sama bicara tentang bagaimana jalan keluarnya dengan situasi yang sekarang itu. Karena keadilan ekologi ini bukan soal menyelamatkan hutan dan bumi. Bumi itu sesungguhnya tidak perlu kita selamatkan, saudara sekalian. Bumi ini sudah ada, kalau hitungan tahunnya kira-kira 4,5 miliar tahun usia bumi kita ini. Manusia, Homo sapiens, itu diperkirakan sekitar 300.000 tahun yang lalu. Tetapi manusia modern yang bercocok tanam, yang menulis, baru 10.000 tahun. 10.000 tahun dibandingkan dengan 4,5 miliar tahun. Usia manusia itu setitik dalam perjalanan bumi. Jadi manusia jangan GR dan bersombong dengan mengatakan save the earth. Kita mau menyelamatkan bumi, bukan. Kita mau menyelamatkan manusia dan seluruh makhluk penghuni bumi ini. Itu yang akan kita kerjakan. Kita harus menyelamatkan makhluk penghuni bumi. Kalau bumi sudah lewat segala macam. Bahkan kalau kita bilang ada global warming, wih, bumi dulu pernah lebih panas dari ini semua. Khatulistiwa kita pernah lebih dingin dari ini semua. Khatulistiwa kita ini pernah suhunya ratusan derajat Celcius, dan khatulistiwa ini pernah suhunya minus 45 derajat Celcius, bukan sebulan 2 bulan, berjuta-juta tahun. Jadi yang namanya global warming bagi bumi itu, kami pernah global warming, kami pernah global extreme cold, pernah. Tapi sekarang kita berhadapan dengan situasi yang agak unik. Kita harus menyelamatkan, mengelola, karena konsep yang kita sama-sama sadari, kita pinjam bumi ini dari anak cucu kita.
dan kita harus kembalikan kepada anak cucu kita dalam kondisi baik dan lebih baik dari sekarang. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah bagaimana kita menselaraskan ini. Ada seorang ekonom dari Oxford University di Inggris, namanya Keith Raworth. Dia punya cara menarik ini menjelaskan ini. Saya gambarkan sedikit aja. Ini bukan karena seperti mau kuliah, bukan. Ini bayangan saja supaya kita punya imajinasi yang kuat. Seperti apa sih? Dia menggambarkan ini seperti donat. Tahu donat ya? Donat itu ada lingkaran bundar. Lingkaran itu adalah wilayah aman untuk kita berkegiatan. Nih, yang bulat warnanya hijau, saya nutupin kelihatannya ya. Boleh pinjam wireless? Nih, soalnya saya nggak bisa nengok ke belakang nanti. Pinjam mikrofon wireless. Ini seperti donat ini. Yang hijau muda itu adalah kawasan yang aman untuk kegiatan manusia. Ada kegiatan regeneratif distributif. Yang di dalam itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi sebagai peradaban manusia. Ada kesehatan, pendidikan, makanan, minuman harus terpenuhi. Dan terpenuhi ini tumbuh perekonomian di sini, yang bulat itu. Tapi ketika kita membiarkan kegiatan perekonomian kita melampaui batas, apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan climate change di atas. Depresi pada lapisan ozon, polusi udara. Ini kawasan luar, ini kawasan rusak. Oke. Tapi kalau yang di dalam ini, kalau tidak berada di sini, berarti ini belum terpenuhi. Nah, Indonesia ini unik. Yang bagian dalamnya belum terpenuhi, luarnya rusak. Kebayangkan teman-teman? Di banyak tempat lain, karena memenuhi kebutuhannya, kebutuhan apa sih di sini? Disebutkan di sini nih. Makanan, minuman, energi, pendidikan, kesehatan terpenuhi, digedein terus ekonominya, digedein terus, merusak link. Nah, kalau kita, ini pertanyaannya nih, yang di dalamnya masih banyak yang belum dapat pendidikan, masih banyak belum dapat masalah kesehatan, masih banyak yang belum dapat perumahan. Berarti bagian dalamnya belum beres, bukan? Belum beres, tapi luarnya rusak. Jadi saya ingin sampaikan ini untuk kita memahami masalah, bahwa masalah Indonesia hari ini kita sudah menembus atapnya itu di banyak tempat, sementara jutaan rakyat Indonesia masih terjatuh di lantai bawah. Hutan kita menyusut, hutan kita. Oh, mikrofonnya beda ya? Pakai ini aja kalau kita ya. Hutan kita menyusut. Tahun lalu saja 2024 hutan yang hilang jumlahnya 175.000 hektar dalam 1 tahun. Itu data resmi. Kalau kata pemantau independen memprediksi 260.000 hektar yang hilang. Nah, pada saat yang sama kita tanya tuh, di dalam, kita lihat kenyataan, di dalam masih banyak yang miskin. Pertanyaannya kemudian, dari lihat itu, berarti pertumbuhan yang besar itu, pembesaran perekonomian yang luar biasa itu membangun semua orang atau membangun segelintir orang? Jawabannya jelas. Dia membangun hanya segelintir orang. Kenapa? Yang melakukan kegiatan sampai merusak itu bukan karena perbesaran di dalam. Gambarnya sudah bisa diturunkan. Jadi ini PR yang kita selesaikan. Lalu izinkan saya menengok sedikit atas apa yang telah terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan?
Ya, secara teknis memang benar, sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya, tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda, setelah 25 tahun dia tebang, diganti, sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan, sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu. Ini yang berada di fotonya di belakang sini. Ini soal hutan, itu soal kehidupan, bukan soal fotosintesis saja. Bagaimana nasib orang hutan, harimau Sumatera, gajah, badak, mereka semua belum bisa hidup di perkebunan. Belum bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup perkebunan, mereka membutuhkan hutan. Kalau dicek di catatan ahli biologi disebutkan bahwa hanya 15% dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun, hanya 15%. 85% lainnya nggak bisa. Jadi ketika ada yang bilang semua pohon sama, kita perlu dengan tegas dan santun mengkoreksinya. Bukan karena kita anti sawit, karena sawit juga punya porsi dalam perekonomian kita dan kita membutuhkan. Tetapi tempatnya bukan di atas puing-puing hutan primer yang dibabat habis. Disitulah tempat yang harus kita lakukan pada sawit ini. Jadi dengan melihat itu, pertanyaan berikutnya yang muncul, loh, siapa yang diuntungkan ya dari ini semua? Bahkan ada yang bilang begini, kalau kritik sawit jangan pakai sampo, jangan pakai minyak goreng, mungkin juga dibilang jangan pakai minyak rambut. Argumen ini memang sekilas masuk akal, tapi sebenarnya ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Sebenarnya kalau kita tanya lebih jauh ya, dari industri sawit ini seberapa banyak unsur masyarakat diuntungkan, siapa yang sesungguhnya dapat keuntungan? Nih saya lihat datanya, faktanya petani kecil sawit itu kontribusi 1/3 dari produksi sawit di Indonesia. 1/3 itu yang produksi siapa? Petani kecil. Tetapi keuntungan mereka nyaris nol, kesejahteraan mereka nyaris tidak meningkat. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa nilai industri sawit global itu senilai 285 miliar dolar, dan 2/3 dari angka 282 miliar dolar itu, 2/3 di mana? 2/3 dinikmati perusahaan besar di hilir dari industri sawit. Yang di hulu nggak dapat, yang di hilir yang dapat, di hilir yang dapat besar.
Jadi petani kecil kebagian produksinya, tapi tidak kebagian kesejahteraannya. Bahkan lebih jauh lagi, petani kecil dan rakyat kebanyakan sekitar kawasan, merekalah yang harus menanggung konsekuensi ekologis ketika terjadi dampak atas kerusakan itu. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak yang harus menanggung konsekuensi. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana. Di sini nih ketidakadilan ini. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Terus sekalian, data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Artinya ditebang menggunakan izin. Ada stempel, dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar, misalnya. Ini bukan pembalakan liar. Bahkan lebih dari separuh dari kehilangan hutan, 59%, yang terjadi adalah di area konsesi perusahaan. Konsesi logging, konsesi kebun kayu, konsesi tambang, konsesi sawit, hampir semuanya legal. Maka pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar? Apakah peraturan kita sudah benar? Atau justru hukum dan peraturan kita yang menjadi biang utama terjadinya kerusakan ekologis ini? Kalau 70% karena liar, berarti masalahnya penegakan hukum. Kalau 97% itu legal, berarti masalahnya di aturan hukumnya. Berarti ada problem di sini nih. Nah, di sini kita perlu jujur bahwa masalahnya bukan sekedar soal orang-orang yang bertindak melawan hukum. Masalahnya adalah sistem yang membolehkan pengerusakan atas nama pembangunan. Bukan tidak mungkin di dalamnya ada praktek-praktek koruptif. Ketika aturan-aturan ditekuk untuk kepentingan korporasi, ketika aturan dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi tanpa memikirkan keseimbangan ekologis. Jadi sekarang kita harus cari jalan baru, cari jalan keluar. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya, perubahan itu bisa dikerjakan, tapi dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir kita harus berubah. Selama ini banyak dari kita yang berpikir ambil sebanyak-banyaknya dari alam, baru kemudian bersih-bersih bila sempat. Ambil dulu sebanyak-banyaknya, nanti bersih-bersih bila sempat. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita sudah harus sejak awal merancang ekonomi yang regeneratif. Regeneratif itu artinya apa? Bisa bertumbuh kembali, yang mengembalikan situasi alam seperti kondisi sebelumnya, bukan sekedar menguras dan ditinggal pergi.
Dan ekonomi regeneratif ini bukan mimpi, ini sudah dipraktekkan di berbagai tempat. Kita punya banyak sekali contoh. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan pertambangan. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan perkebunan. Bukan, banyak sudah mengerjakan. Dan banyak yang sudah mengerjakan dengan cara yang berkelanjutan. Regeneratif. Karena itu, masyarakat mengelola hutan secara lestari ini harus dibuat regulasinya, harus mendapatkan manfaatnya yang jelas. Dan kalau kita bisa kerjakan ini di awal, maka dalam jangka panjang kita akan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari ekologi, tapi tidak merusak ekologi. Apa yang tadi ditunjukkan lewat sentra tari teman-teman dari Papua menggambarkan bagaimana kerusakan itu dikerjakan dan tidak memikirkan tentang jangka panjang kehidupan ekologi di kawasan itu. Jadi saudara sekalian, kita juga harus mulai memikirkan tentang distribusi atas kebermanfaatan dari sebuah aktivitas ekonomi di atas lingkungan kehutanan kita. Tadi saya sampaikan yang petani sawit mikro minim, ini sistem distribusi harus diubah. Tidak boleh lagi membiarkan mata rantai sawit hanya menghasilkan tumpukan kekayaan bagi sekelompok orang, tapi tidak memberikan aspek kesejahteraan bagi semua. Petani harus dapat harga yang adil, masyarakat adat harus diakui haknya, dan rakyat kecil harus dilindungi, dikuatkan, dibesarkan. Dan kita juga harus mulai berhenti terobsesi dengan pertumbuhan tanpa batas. Saya ingat dulu salah seorang calon penerima hadiah Nobel Ekonomi pernah mengatakan, there is no sustainable growth. There is no sustainable growth. Yang ada hanya sustainable economy. Okay. Jadi pertumbuhan itu ada batasnya. Ada batasnya. Dan karena itulah yang berkelanjutan adalah ekonominya, sustainable economy. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk mulai mendorong pembangunan berkeadilan, pertumbuhan berkeadilan. Tadi pagi ketika kita ngobrol di kelas kader, saya sampaikan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan tidak berkualitas. Ini Pak Awalil sering menggunakan ini juga. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah pertumbuhan ekonomi tak berkualitas. Sayangnya akhir-akhir ini kita sering mendengarkan pidato-pidato hanya mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi tanpa mengungkapkan mengenai pemerataan. Padahal pertumbuhan ekonomi bersama pemerataan itu kunci terjadinya kesejahteraan. Apalah artinya investasi naik 3 kali lipat, 4 kali lipat kalau lapangan pekerjaan tidak naik 3 kali lipat, tidak naik 4 kali lipat? Apa artinya? Apabila terjadi lompatan investasi tetapi angka pemerataan nggak bergeser, bahkan ketimpangan makin kuat. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus mulai menambahkan di dalam pemerataan ini adalah penyelamatan ekologi. Indonesia salah satu negeri yang memiliki kekayaan alam yang dahsyat.
Kita ini kekayaan alamnya luar biasa, dan banyak dunia yang cemburu melihat Indonesia ini. Disebut mana saja ada. Nih Bang Habil, pulaunya Buton, Bang Habil. Buton itu apa kita kenal? Aspal. Aspal Buton. Sebut mana saja, dunia akan selalu punya rujukan yang namanya Indonesia sebagai penghasil kekayaan alam yang dahsyat. Karena itu ketika kita bicara tentang pertumbuhan ke depan, satu, pertumbuhan dengan pemerataan ekonomi, yang kedua dengan penyelamatan ekologi. Inilah rute masa depan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana peran gerakan rakyat di sini? Gerakan rakyat hadir membawa aspirasi tentang perubahan. Sebagai individu gerakan rakyat, saya rasa ada beberapa bisa dikerjakan. Jadilah mata dan telinga rakyat. Jadilah rakyat yang memberi edukasi tentang lingkungan sekitar. Jadilah individu-individu yang mempraktekkan hidup berkelanjutan. Minimal 3 ini bisa dikerjakan oleh anggota, aktivis, dan pengurus gerakan rakyat. Ini secara pribadi. Lalu secara keorganisasian, jadilah jembatan. Gerakan rakyat adalah jembatan yang menghubungkan antara masyarakat terdampak dengan bantuan hukum, masyarakat terdampak dengan media, masyarakat terdampak dengan jaringan advokasi. Jangan biarkan mereka yang terdampak berjuang sendirian tanpa didampingi. Nih, secara organisasi gerakan rakyat bisa melakukan itu. Yang kedua, gerakan rakyat bisa melakukan pantauan kebijakan. Pantau kebijakan tata ruang di wilayah saudara-saudara berdomisili. Di sini kita punya Bung Surya Chandra yang punya pengalaman mengelola tentang tata ruang, pengalaman pengetahuan luas. Tapi yang mahal dari Bung Surya Chandra bukan pengalaman pengetahuannya saja, tapi ideologi keberpihakannya, itu yang mahal sekali. Itulah sebabnya teman-teman sekalian manfaatkan nih, lihat, pantau rencana tata ruang. Kenapa teman-teman sekalian? Karena rencana tata ruang inilah yang membuat jadi banyak legal, bukan? Dan itu dibutuhkan dunia usaha. Ingat teman-teman, dunia usaha membutuhkan kepastian. Mereka juga tidak suka apabila sudah diberikan izin A, di tengah jalan dibatalkan izinnya. Betul nggak teman-teman? Dan mereka bagaimana bisa ada kepastian berusaha kalau sudah dapat izin tengah-tengah dibatalkan? Misalnya tata ruangnya bilang boleh, sudah mulai kegiatan usaha, mendadak menteri lain keluarkan surat dilarang. Tidak ada kepastian. Jembatan untuk berkeadilan, kawal kebijakan ini menjadi penting sekali. Jadi pastikan kawasan-kawasan lindung tidak dikorbankan. Dan teman-teman gerakan rakyat punya kesempatan untuk melakukan ini. Yang ketiga, untuk sebagai organisasi, gerakan rakyat bisa membangun koalisi. Bangun koalisi bersama organisasi lingkungan, akademisi, jurnalis. Gerakan rakyat ini bisa menjadi lebih besar karena menjangkau semua dengan membawa pesan. Rakernas pertama bicara tentang keadilan ekologis. Ajak semua untuk berjuang di sini. Teman-teman, kalau bicara keadilan ekologis, semua tidak punya alasan moral untuk menolak. Lintas agama, lintas suku, lintas etnis, bahkan lintas partai. Ketika berbicara keadilan ekologis, semua akan bisa bersama. Dan pesan saya dalam konteks ini, tidak harus segalanya serba konfrontatif, sensasional. Bisa dikerjakan dengan advokasi yang cerdas, bisa dengan advokasi yang konstruktif, bisa dengan advokasi yang persuasif, tetapi tidak kompromistis. Ini dibangun dan dialog dengan semua pihak, di pemerintah daerah sampai dengan pelaku-pelaku yang terlibat
di dalam aktivitas ekologi di sekitar tempat saudara-saudara semua beraktivitas. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Pertanyaannya, dalam kondisi apa kita akan kembalikan pinjaman ini? Dengan sungai yang penuh lumpur, dengan gunung yang sudah dipangkas, dengan hutan yang tak lagi hijau, dengan air sungai yang tak lagi jernih, dengan langit yang penuh dengan asap dan kelam, atau sebaliknya. Peristiwa yang terjadi di Sumatera kemarin adalah peringatan pada kita bahwa kita berpotensi mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita seperti tadi. Kita wariskan dengan gunung yang dipangkas, dengan langit yang tak lagi biru. Itu potensinya. Ini adalah wake up call. Tapi saudara sekalian, peringatan itu hanya berguna jika kita bertindak, teman-teman. Kita pasang alarm pagi, jam 4 pagi bangun, alarmnya dipasang, udah bener alarmnya bunyi, tapi kita tidak bangun, maka alarm itu tidak ada gunanya. Alarm itu bisa disebut berguna bukan karena dia bunyi, tapi karena kita bangun akibat alarm itu berbunyi. Jadi ketika kita mengatakan bahwa peristiwa Sumatera kemarin, bencana di Sumatera adalah alarm, adalah peringatan, dia hanya berguna kalau kita kemudian berbuat, kalau kemudian kita melakukan sesuatu. Kita sudah tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu, kita sudah tidak bisa lagi menunda, karena setiap hutan yang hilang hari ini harus dihitung sebagai hutang yang kita gagal bayar pada anak cucu kita di kemudian hari. Mari kita sama-sama kembalikan hutan kita, dan Gerakan Rakyat telah memilih pesan ini sebagai pesan pertama di dalam Rakernasnya. Tahun pertama pesannya tentang keadilan ekologis. Ini panggilan perjuangan yang kita semua harus bawa. Ini bukan karena tren global, ini bukan karena tekanan internasional, ini karena Indonesia adalah tanah air kita, ini adalah rumah kita, ini adalah pinjaman yang akan kita kembalikan. Saya percaya Gerakan Rakyat telah mengambil pilihan yang tepat, dan Gerakan Rakyat telah memulai. Gerakan Rakyat mampu dan insya Allah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan hutan Indonesia kembali pada kondisi berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.